Acara ini disupport oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra, senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya guys. Terima kasih kepada Hotel Pangeran yang sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bu Ati atas tempatnya nih, sangat keren. Nah, hari ini betul saya mempunyai tamu spesial guys. Beliau adalah pernah menjabat sebagai Ketua KONI di Kota Pekanbaru pada masanya dan juga menjadi Ketua LAM Kota Pekanbaru pada masanya, dan sekarang saat ini calon Wakil Wali Kota Pekanbaru yang didukung oleh Partai Nasdem dan partai pendukungnya yaitu ada Partai P3, Buruh, dan PBB. Beliau ini adalah seorang birokrat sejati. Kita sapa dulu adalah Bang Destrayani Bibra atau Bang Ide. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Kami ini lama tak jumpa. Ya, waktu itu sebelumnya waktu Bang Ide ini mencalek, kita jumpa di salah satu kedai kopi teman beliau nih, Jalan Sumatera. Arif ya? Ya, sama Aris. Sama Aris. Nah, kebetulan tuh teman istri saya tuh. Oh, iya. Teman sekolah dia. Bang, kemarin pada rapat pleno komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru mengumumkan ada 5 pasang calon yang akan berlaga di konsultasi politik khususnya di Pilwako Kota Pekanbaru ini. Ya. Waktu cabut nomor undian kemarin, Abang mendapat nomor 4. Ya, nomor 4. Ya. Beliau ini wali kotanya adalah seorang tentara ya. Militer, seorang militer dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, yaitu Pak Edi Natar Nasution. Nah, cerita sedikit dong Bang bisa dengan Pak Edi Natar ini. Ya, baik. Awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Channel 1. Channel 1. Ya, ini Channel 1 ini udah mendunia kayak. Namanya online pasti Karena di mana-mana kan. Hari ini saya menonton ini paling sering lah. Iya. Dan semua tokoh sudah masuk ke sini. Saya boleh menceritakan bahwa kita ini adalah pasangan yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal bahwa calon itu harus memiliki 20%. Namun demikian dengan keputusan MK nomor 60 memberikan keluasan kepada partai yang memiliki suara yang bisa menghimpun suara dengan 7,5% itu bisa mencalonkan satu pasang calon. Awalnya memang tidak pernah terbayangkan saya ini berpasangan dengan Pak Edi. Kenapa? Karena Pak Edi ini kan awalnya maju sebagai calon gubernur. Namun dinamika politik berkembang sehingga adalah fluktuatif daripada sebuah dinamika itu memberikan ruang kepada Nasdem sebagai partai yang mendapat kursi di Kota Pekanbaru ini sebanyak 5 kursi dengan perolehan suara 64.000 dan persentasenya 11,6%. 11,6. Nah, kalau dilihat persentase ini tentu Nasdem bisa mengusung kadernya sendiri. Ya. Setelah Nasdem ini melihat bahwa Pak Edi ini tidak kalau boleh dikatakan belum dapat partai di provinsi, maka Nasdem mencoba untuk merayu Pak Edi untuk bagaimana Pak Edi bisa maju di Kota Pekanbaru. Sorry saya potong, awalnya sama Ferry Akri ya. Awalnya begitu. Namun partai berkata lain lah. Nah, sebagai kader partai kami tentu mencoba juga untuk melihat potensi-potensi yang ada di kader partai ini. Maka partai berharap Pak Edi bisa maju menjadi calon wali kota Pekanbaru, dan Pak Edi silakan untuk memilih wakilnya siapa gitu. Nah, tapi dalam koridor
wakilnya harus juga kader. Maka disiditlah beberapa nama untuk menjadi kader, menjadi wakil ini, termasuk nama saya. Ya. Kita ini mungkin pertimbangannya karena saya pertama pernah mencalonkan diri menjadi wali kota Pekanbaru tahun 2017 dulu kan. Wakil wali kota Pak, ya. Wali kota dulu ya, bersama Pak Said Usman. Said Usman. Nah, setelah dipertimbangkan oleh Pak Edi, maka dia pilih. Ya. Maka jatuhlah pilihan kepada kita. Inilah awal mula bahwa kami berpasangan dengan Pak Edi untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Setelah disepakati bersama dan partai memberikan dukungan dan mengeluarkan SK B1 KWK-nya, maka kami berpasanganlah dan mendaftar di KPU pada tanggal 29 Agustus hari terakhir itu. Betul. Ya, mendaftar di paslon yang keempat, Ya. mendapat nomor urut pengundian nomor 4, Iya. dan dapat mencabut juga nomor 4. Memang kode alam betul ya. Jadi ini sebuah keberkahan juga sebenarnya kan. Kalau Pak Edi selalu bilang, Iya. Allah ridho dengan semua apa yang kita doakan gitu ya. Ya. Nah, kalau kita berdoanya baik, insya Allah Allah ridho dengan yang baik-baik. Maka dengan nomor 4 ini kami coba untuk bagaimana memberikan semacam pencerahan lah bagi kita bersama untuk bisa mengurus kota Pekanbaru yang kita cintai. Ya. Nah, selama masa tenang, besok kita sudah memiliki masa kampanye. Pasti kan dibagi-bagi nih antara Pak Edi dengan Bang Ide sendiri kan, untuk melakukan kampanyenya kan pasti ya berbeda-beda tempat gitu kan. Ini kopinya, kita minum kopi dulu nih, sembari kopi dari Hotel Pangeran. Oke. Kita berbicara strategi lah Bang. Ya. Ya tadi tuh untuk memasuki masa kampanye ini, kira-kira apa yang akan Abang lakukan? Ya, sebenarnya kampanye ini kan adalah menginformasikan pada masyarakat apa yang harus akan kita buat dan bagaimana menjumpai masyarakat. Saya rasa strateginya sederhana saja. Ketika kita diberi ruang, hari ini kan ada zona-zona. Betul. Zona-zona. Misalnya ada 3 kecamatan, 1 zona. Ini ada 5 zona sekarang. Oke. 5 zona. Nah, di zona inilah boleh kita bermain pada hari-hari dan tanggal yang sudah ditetapkan. Kalau melihat jadwal, setiap zona itu diberi 3 hari kita full itu. Besok 3 hari ke depan pindah lagi zonanya. Hari ini kami berada di zona 4, Kiraya, Kulim, Tenayan. Nah, kalau strateginya saya rasa sederhana saja. Kita harus menjumpai masyarakat. Ya. Kita berdiskusi, berjumpa itu bisa saja dalam bentuk dialogis yang lebih besar, bisa saja dalam bentuk dialogis yang mungkin hanya ya beberapa orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang kan. Kalau yang lebih besar mungkin di atas 100 lah ya. Nah, kalau saya berprinsip karena kita ini sudah biasa berkeliling di tengah masyarakat, walaupun tidak ada pilkada ini, artinya sudah punyalah tempat di sini. Saya harus bicara dengan Sianu, mengunjungi orang-orang ini di tempat-tempat yang sudah pernah juga kita kunjungi dan mungkin ada tempat yang bisa kita kembangkan untuk dikunjungi. Ya. Nah, kesempatan ini itu kita manfaatkanlah semaksimal mungkin. Apa pesan yang akan kita sampaikan? Hari ini kan Pekanbaru ini sebagai pusat jasa ya. Ya. Nah, dengan pusat jasa ini apa yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga bisa dia berekonomi secara baik. Nah, pusat jasa ini juga harus menumbuh kembangkan bagaimana keunggulan-keunggulan daerah ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, maka oleh sebab itu Pak Edi dan saya membuat visi mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota yang agamis, unggul dan bermartabat. Unggul dan bermartabat. Ya, 3 aspek ini ada hal-hal yang harus kita agamis, keunggulan apa yang harus kita kedepankan dan
apa yang kita harapkan dengan kedua ini untuk menjadikan Pekanbaru ini kota yang bermartabat. Ya. Nah, itu yang coba kita informasikan kepada masyarakat apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita nantinya. Ya. Nah, betul apa kata Abang tadi, agamis, kemudian namanya unggul dan bermartabat. Sedangkan di Pekanbaru sendiri itu di data survei kita tuh rakyat tuh memilih jika pemimpinnya agamis, kemudian merakyat, dan yang ketiga ini adalah bersih. Dalam arti kata bebas korupsi atau apapun lah ceritanya. Nah, ketika nanti Allah mengizinkan Abang dah duduk untuk di Pekanbaru ini, berani nggak bikin komitmen bahwasanya kami ini bebas dari korupsi seperti hal itu? Karena kita lihat kan track record Abang bersih, Pak Edi Natra kan bersih. Ya, saya rasa sebagai seorang yang diberikan amanah itu harus berkomitmen. Nah. Harus berkomitmen. Kenapa? Karena ketika kita tidak ada komitmen, selalu Bang Edi sampaikan kepada saya, Bang Edi Natra sampaikan kepada saya, kita ini harus berkomitmen, punya konsistensi, tegas, dan disiplin di dalam melaksanakan. Kenapa ini kita lihat hari ini? Karena tidak ada disiplin dan konsistensi terhadap apa yang direncanakan. Ya. Nah, makanya selalu dia mengatakan bahwa komitmen, disiplin, ketegasan, ya, konsistensi itu bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh seorang yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin. Ya. Karena kamu itu kan pemimpin, makanya dia tuh kalau dalam setiap ceramahnya selalu menyatakan komitmen, disiplin, tegas, dan tidak mau tersandra. Oh. Nah, ini kan lebih lebih apa lagi kan? Artinya ketika tidak tersandra, dia bisa dengan seluruh kemampuan dan seluruh pemikiran dan seluruh keikhlasan hatinya untuk melakukan pembangunan di Kota Pekanbaru ini. Karena kalau sudah tersandra, namanya tersandra kan, orang tersandra itu tidak bisa ngapa-ngapa kan. Betul, betul. Nah, makanya dia selalu menyatakan jangan sampai tersandra kita oleh hal-hal yang membuat kita ini terbatas pergerakan dan membuat kita jauh dari apa yang kita harapkan untuk membangun mentalitas masyarakat yang ada di wilayah kita ini. Ya. Nah, di Pekanbaru ini kan kemarin tuh sempat ada beberapa polemik, dalam arti kata ya permasalahan-permasalahan yang sangat ini ya, kompleks, dalam arti kata banjir, sampah, jalan rusak, dan parkir nih. Abang menilai atau melihat seperti ini, apa yang akan dilakukan? Ya, berdasarkan pengalaman lah ya, berdasarkan pengalaman. Pekanbaru ini kan pernah juga menjadi kota bersih. Ya. Pekanbaru ini juga pernah menjadi kota yang ya kalau dibilang bebas banjir itu belum lah ya, tapi titik genangan itu sedikit. Betul. Nah, dan bisa diatasi secara maksimal. Artinya ini bukan banjir, adalah genangan. Ya. Mungkin dalam tempo 30 menit, 15 menit sudah hilang. Sudah hilang, betul. Nah, ini kan pernah kita lakukan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman ini tentu bagaimana mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ada di situ, terutama kemampuan sumber daya manusia yang ada di level kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Nah, hari ini kita melihat titik genangan ini semakin banyak. Artinya kan penanganannya tidak secara universal lagi gitu. Mungkin parsial-parsial. Nah, ini kita yang harus kita perhatikan. Kalau persoalan sampah, saya rasa tidak ada persoalan sebenarnya sampah ini, sepanjang seluruh ketentuan itu diikuti dengan baik dan seluruh komponen itu dilibatkan di dalam ini. Kalau dulu kita kan menanamkan bagaimana budaya bersih di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah, Betul. Nah, hari ini budaya bersih itu kan, ya pengalaman saya jadi camat lah ya. Ya. Kalau ada orang membuang sampah dari mobil ke jalan, itu kita kejar itu. Kita sampaikan, Pak, tolong jangan buang lagi sampah. Kalau perlu siapkanlah tong sampah di mobil. Masukkan ke situ, nanti Bapak turun, Bapak buang lagi. Itu sampai di situ sosialisasi kita kepada masyarakat. Nah, di lingkungan juga kita bentuk tim penanganan sampah ini di lapangan.
mulai dari LPM kelurahan, Ya. lurahnya ikut terlibat, Ya. terus masyarakat RT RW-nya juga terlibat. Nah ini semua berpikir bagaimana lingkungan ini bersih. Karena bagian integral dari sebuah kota itu adalah RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ketika RT-nya bersih, Iya. otomatis RW-nya bersih. Iya. Kalau RW-nya bersih, otomatis kelurahannya bersih. Kalau kelurahannya bersih, otomatis kecamatan bersih. Kalau kecamatannya bersih, otomatis kotanya bersih. Nah, tentu dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Dulu saya sebagai camat mengelola 6 unit mobil sampah. 6 unit. Nah, satu kecamatan itu harus di-cover oleh 6 unit kendaraan ini. Oh gitu ya. Nah, kalau seandainya pemerintah hari ini tidak sanggup menyiapkan 6 unit. kendaraan 6 unit, kenapa tidak kendaraannya saja yang kita kontrak atau Ya, apa kan ya, gitu. ya, Nah, ya. tapi tetap pengelolaannya diberikan beban kepada RT, RW, lurah, camat yang berada di wilayah itu. Hari-hari camat, lurah, RT, RW itu berpikir bagaimana kampungnya bersih, wilayahnya ini bersih. Tapi kalau dia melepaskan semua tanggung jawab ini, saya rasa ya Iya. siapapun tidak akan mungkin bisa. Nah ini yang harus kita, ini juga dulu pernah kita susun, bagaimana ada insentif-insentif khusus bagi mereka yang bekerja di bidang ini, termasuk RT, RW, lurah, dan camat. Karena memang kalau hitungannya untuk sampah ini, pengalaman saya kita bekerja 24 jam. Malahan Sabtu Minggu sambil berjalan ke wilayah yang mungkin ada undangan di tempat ini, undangan di tempat ini, itu sambil jalan kita lihat tuh lingkungan itu. Iya. Iya. Kalau ada sampah kita berhenti dulu. Berhenti dulu ya, istri harus paham lah kerja kita kan. Berhenti dulu, setelah berhenti kita cek ini penumpukannya hanya karena ini, kita telepon petugasnya. Iya. Kenapa wilayah ini ada sampah? Terus petugasnya bilangan, Pak itu belum terangkut. Karena memang kami baru menyelesaikan yang ini. Nah, tolong selesaikan ini. Itu kan terus artinya kebersamaan untuk mengelola ini ada. Ada. Nah, kenapa tidak kita upayakan seperti itu lagi? Sebenarnya simpel. Ya simpel. aja ya. 7 kali kita mendapatkan adipura. Iya, adipura waktu itu bukan adipura-pura itu. Iya. Bukan pura-pura. Kalau kemarin enggak tahu lah ya. Kalau kemarin enggak tahu lah kita. Ya. Iya, iya. Tidak iya. usah lah membilangkan bagaimana kan. Betul. Nah, inilah yang harus ditanamkan kepada seluruh sumber daya aparatur yang ada di wilayah kita ini. Iya. Karena kalaulah kita ada pembiaran terhadap ini, saya yakin termasuk banjir. Banjir ini kan harus lihat master plan banjirnya bagaimana. Iya. Master plan ini dalam tempo berapa tahun kita revisi. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Nah, turunan-turunan airnya ini kan kemana? Kalaulah dia tersumbat di sini, turunannya tidak ada ya. Makanya harus dilihat master plan banjir dan ini harus direvisi. Ya. Ada 2 sungai yang membelah, yang berada di pinggiran kota Pekanbaru atau yang membelah Pekanbaru. Satu Sungai Siak, satu Sungai Kampar. Kalau memang turunannya harus ke Sungai Kampar, kenapa tidak kita koordinasikan dengan Kabupaten Kampar? Ya. Terus kita mohon kepada provinsi untuk bagaimana bisa memberikan solusi terhadap ini. Ya. Contohnya aja air bersih sekarang ada wilayah selatan, ya, dan ada PDAM yang masih beroperasi sampai hari ini. Ini kan ada solusi. Ya, ya. Nah ini yang harus kita lakukan ketika penanganan genangan yang ada di Pekanbaru ini tidak meluas kemana-mana. Logikanya sederhana saya rasa. Jalan Subrantas yang wilayahnya tinggi, bisa tergenang air di situ kan masuk akal kan? Iya. Nah, Iya, betul. berarti kan tidak ada turunan daripada air yang ada di Jalan Subrantas. Nah ini yang harus kita carikan solusinya. Di mana penyumbatannya? Apa kita bisa kerjakan secara parsial saja atau secara terintegrasi secara keseluruhan? Nah ini yang menjadi aspek bagaimana penanganan daripada genangan air yang ada di Pekanbaru ini bisa selesaikan. Nah, mungkin apa karena banyaknya perkembangan perumahan tadi itu akhirnya tidak terkontrol untuk membuat
kanal-kanal ataupun parit-parit yang ada di sekitar itu mungkin bisa Saya rasa tidak, tapi ya sedimentasi pada sebuah kanal, sungai, parit ini kan harus diselesaikan juga. Kalau ya bercerita dulu lah kita enak. Kalau dulu ada satgas khusus yang menangani ini gitu. Sebenarnya kan itu bagus. Ya, mereka berputar setiap hari ini. Ya. Melihat di mana wilayah yang sedimentasinya tinggi. Apakah cukup dengan tenaga orang saja, manusia saja, atau dengan alat berat? Alat ada, orangnya ada. Kenapa tidak dimanfaatkan ini? Artinya ini kan ada pengawasan daripada. Nah, hari ini mungkin normalisasi sungai yang harus kita kerjakan. Yang bermuara kemana? Yang ke Sungai Siak kah atau ke Sungai Kampar? Karena ketika normalisasi ini tidak dilakukan, sedimentasinya tinggi, ini kan juga terjadi pendangkalan di sungai-sungai. Nah, ini juga membuat turunan-turunan itu tidak bisa menampung air yang debit air yang tinggi, mungkin hujan 2 jam atau 1,5 jam atau 3 jam atau hujan dari tengah malam sampai subuh. Selesai lagi. Nah, ini kan bahaya. Iya, betul. Nah, ini di samping itu juga perizinan ini harus kita tertibkan. Tertibkan. Tidak boleh lagi perizinan itu mungkin membuat bantaran-bantaran sungai ini bisa menyempit. Nah, ini yang harus kita. Nah, yang bahasa konsisten, tegas, disiplin, nah, ini memang menjadi kunci daripada penyelesaian seluruh aspek kehidupan yang ada di Kota Pekanbaru. Ketika kita sudah disiplin, tegas dan konsisten dalam melaksanakan aturan ini, saya rasa bisa maksimal lah secara keseluruhan. Tapi kalau masih ada kong-kalingkong, neka-neko dan segala macam, saya rasa tidak akan. Ya masih. Nah, ini kalau seorang pemimpin itu bisa memberikan contoh seperti ini, saya yakin ke bawahnya pasti ikut, pasti ikut. Ya. Sedangkan nah, dulu aja dalam arti kata Abang mengatakan bisa dilaksanakan, kenapa sekarang tidak? Gitu, ya. Mungkin apa? Karena kan dulu lebih sulit lah, semua komunikasi tidak minim terbatas terbatas. Tapi sekarang yang komunikasi yang lancar ini, saya rasa lebih mudah lagi mengerjakannya. Nah, ditambah lagi petugas kita sudah kita berikan supporting yang cukup untuk melakukan hal-hal yang memang harus mereka lakukan kan gitu. Nah, di antara 5 paslon yang ada di saat ini, Bang, kita dari data saya lah, Abang percaya dengan survei kah? Ya, saat ini kan mungkin saya rasa ya survei itu jadi pedoman saja ya. Kalau kita percaya, nanti tambahlah rukun iman orang. Jadi ini aja lah ya. Istilahnya menjadi pedoman saja. Pedoman saja ya. Memang ada survei menyatakan hari ini kami berada di urutan 4. Ada mengatakan urutan 3. Tadi saya baru baca berita 3 pesaing berat, 3 pesaing untuk Pilwakub Pekanbaru termasuk kita kan. Saya rasa itu jadikan pedoman saja. Yang penting bagaimana sekarang kita memberikan informasi kepada masyarakat. Kami ini kan termasuk ya dibilang tua kali enggak lah. Kalau saya kan baru 58 umur saya. Enggak lah, masih muda tuh guys. Kalau Pak Edi baru 63 ya. Artinya dengan berbekal pengalaman, dengan berbekal perjalanan hidup yang sudah sudah cukup lumayan panjang lah ya. Kita mencoba untuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan itu di tengah-tengah masyarakat ini. Kita saya rasa kalau pribadi kami ini rasanya tidak lagi berburu lah ya. Berburu. Kenapa? Pak Edi ini dengan 3 orang anaknya, 2 sudah punya kehidupan sendiri, 1 akmil kan. Nah, saya 2 anak saya, dua-duanya, 1 sudah punya istri, 1 udah masih bujangan tapi sudah bekerja. Dua-duanya punya pendidikan yang cukup untuk menata kehidupan sendiri. Jadi saya rasa enggak terlalu ini lagi lah dengan dengan berburu kehidupan yang lebih
head on dan segala macam. Iya. Nah, ini nih yang mungkin memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Ditambah lagi ya kita bersyukur punya istri tidak banyak nuntut kan gitu. Nah, ini yang paling pas, paling membuat kita itu bisa maksimal dalam berpikir untuk membuat bagaimana kemanusiaan dan keadilan ini bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Iya, karena guys, saya mewawancara beberapa calon ataupun yang lainnya gitu ya. Memang kalau orang birokrat sejati ini terukur gitu ya. Dan dia punya pengalaman pun di situ dia sudah mengetahui hal-hal apa aja yang akan dilakukan. Ya, contoh tadi ketika Bang Ide waktu kita ke camat bagaimana mengkoordinasi antara kelurahan, RT, RW dan dimanfaatkan hal itu. Nah, untuk pihak ketiga kalau misalnya bagian sampah ini setuju enggak, Bang? Ya, pihak ketiga yang bagaimana tadi sudah saya katakan bahwa kalaulah kita ingin bagaimana sebuah wilayah itu betul-betul diminati atau dicintai oleh masyarakatnya, tentu masyarakatnya lah yang mengurus. Makanya tadi saya katakan dulu saya diberi 6 kendaraan. 6 kendaraan tadi ya. Tetapi kendaraannya memang rumit dan berat untuk mengurusnya misalnya kan. Nah, ini saja yang mungkin kita berikan kepada pihak ketiga. Tapi pengaturannya tetap kita, Pak. Tetap kita. Kalau diserahkan, wah saya tidak yakin. Kenapa? Hari ini ada beberapa wilayah yang dikerjakan sendiri oleh camat dan lurahnya. Alhamdulillah bagus. Tapi wilayah tertentu yang tidak dikerjakan yang diberikan kepada pihak ketiga, terus. Kenapa? Beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka ini berdasarkan finansial kan. Betul. Tapi kalau beban dan tanggung jawab diberikan kepada aparatur yang berada di wilayahnya itu berdasarkan beban moral dan tanggung jawab sebagai pelaksana, bukan berdasarkan finansial. Nah, ini yang menurut kami sebaiknya itu kita mengajak lagi peran RT RW masyarakat untuk bagaimana mengurus wilayah ini menjadi wilayah yang betul-betul bebas dari banjir, bebas dari sampah, bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan norma-norma masyarakat di situ bisa terjunjung tinggi. Nah, makanya agama di sini bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana meningkatkan mentalitas manusia yang seutuhnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang ini yang karena kalaulah kita tidak memberikan supporting terhadap ini, saya yakin modernisasi ini kebablasan jadinya, tanpa ada batasan-batasan yang mengikat masyarakat untuk membuat yang terbaik bagi dirinya dan bagi lingkungannya kan gitu. Saya setuju itu apa yang Abang bilang tadi itu. Ada gap-gap ketika masa modernisasi ini apalagi dengan teknologi yang semakin lu-gua gitu ya bahasanya gitu ya. Oke Bang, mungkin terakhir ada pesan untuk masyarakat Pekanbaru untuk mengajak, memilih dan mencoblos pada tanggal 27 November 2024. Ya, terima kasih. Kami pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 4 mengajak masyarakat untuk bersama-sama mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November 2024 dan gunakan hati nurani, bukan dengan iming-iming yang lain-lain, karena iming-iming ini kan sebentar. Ketika iming-iming selesailah. Jangan ada bahasa yang keluar nanti, kenapa Bapak tidak mau bantu kami lagi? Ya, saya kan sudah bayar. Jangan ada bahasa itu keluar. Karena kalau bahasa itu keluar, berarti kita ini juga tidak akan maju dalam peradaban, dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam infrastruktur juga tidak akan meningkat.